Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebagaimana biasa, sebelum kita mulai bersama-sama membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Sebagaimana kita ketahui dari majelis-majelis ta'lim sebelum ini, bahwa paling mahal sesuatu dalam badan kita ini adalah roh. Paling langgeng adalah roh, yang menyebabkan rasa dan fikir adalah roh, yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat adalah roh, bukan badan. Badan kita hanya sekedar alat, sedang dinamonya adalah roh. Jika roh binasa, maka badan pasti binasa. Tapi jika badan binasa, roh tidak binasa. Malah dia dalam keadaan tidak berkapsulkan badan, tidak bergandengan dengan badan, roh akan lebih mendapatkan tempat yang lebih luas, tanpa jarak, tanpa waktu, tempat-tempat abadi, lebih leluasa dia bergerak. Tempat itu dimulai dengan alam barzakh, di mana tubuh kasar kita ini sudah berada dalam kubur. Kemudian roh itu ke mahsyar, ke sirat, ke mizan, dan akhirnya ia pasti mengambil tempat salah satu daripada surga Allah atau nerakanya. Waliyadzubillah min dzalik. Karena begitu hebatnya, begitu pentingnya masalah roh, maka celakalah orang yang tidak memperhatikan persoalan roh, rohnya sendiri. Celakalah dia yang tidak memperhatikan perkembangan rohnya. Sebab roh kita ini bisa baik, bisa sakit, bisa sembuh, bisa kuat, dan bisa lemah. Kalau 10 orang misalnya bertemu dalam satu ruang, roh mereka pasti tidak sama, pasti berbeda-beda. Jika dibiarkan mereka berkumpul, nanti pengaruh yang paling besar dan pimpinan akan dipegang oleh orang yang rohnya paling kuat. Begitu sunnatullah fi khalqi. Sebab tiap kalimat yang diucapkan olehnya akan keluar membawa tekanan rohnya. Maka masuklah ia menerobos lubuk hati yang ke-9 temannya itu tadi. Kadang-kadang seorang ulama besar, tapi rohnya tidak kuat. Orang biasa, tapi rohnya kuat.
Karena itu sebagian daripada ulama Islam memakai cara suluk, mengintensifkan ubudiyah, yaitu kalangan ahli tasawuf. Maksudnya untuk menguatkan roh. Kalau saudara tanya pada saya, apa sesungguhnya yang menguatkan roh? Banyak cara-cara yang menguatkan roh. Antara lain meresapkan tauhid, faham tauhid, makna dan kesimpulan daripada la ilaha illallah. Itu sesungguhnya menguatkan roh. Itu obat yang paling kuat, yang paling manjur untuk menguatkan roh kita. Kedua, zikrullah. Kalau sudah iman menghunjam dalam, maka tambah lagi zikrullah. Kita menyebut-nyebut nama Allah. Jadi iman tadi seperti mendapat siraman zikir. Itu artinya menyebut-nyebut nama Allah. Nabi SAW sendiri yang rohnya sudah tidak ada taranya, beliau masih suka membaca zikir. Kadang-kadang dengan suara yang terdengar oleh para sahabat, dan kadang-kadang dalam hatinya sendiri. Di zaman seperti ini, saya kira yang pertama dan kedua, yaitu menguatkan roh dengan iman dan dengan zikir, adalah mustahak sekali, penting sekali artinya. Sebab ini umat tidak akan bisa bergerak kalau rohnya tetap lemah. Umat ini tidak akan bisa mumbul, naik, kalau rohnya sakit. Nabi SAW dalam beberapa doa, beliau suka membaca Allah, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi ahada. Allah, Allah, Allahu la ilaha illa ant. Allah, Allah, Allahu a'azzu wa ajallu wa akbar mimma akhafu wa ahdar. Ini Rasulullah SAW membaca doa ini dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu mengambil fragmen ini dalam wiridnya. Artinya, Allah, 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 Engkau Tuhanku, tiada kusekutuai sesuatu bagimu. Allah, 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 Engkau tiada Tuhan selain Engkau yang esa. Allah, Allah, Allah lebih mulia dan lebih agung dan lebih kuasa dari segala yang kutakuti. Maka hati manusia, rohnya kalau sudah dapat siraman seperti doa-doa ini, maka kuatlah. Mulai dia merasa ada sandaran, seperti orang duduk itu ada sendeannya, dia tidak jatuh. Kalau tauhid itu pegangan. Orang yang rohnya seperti begini, kau diajak melintasi zaman dengan serba perkembangan naik dan surutnya seperti zaman sekarang ini. Yang ketiga, dikuatkan roh itu dengan amal soleh. Amal soleh, perbuatan yang baik, taat, salat sunnah, ya, witirnya, duhanya, tahajudnya, membaca Qur'annya, sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya amal soleh. Amal soleh ini seperti mata rantai. Berkata ahli tasawuf, amal soleh itu kalau satu kita kerjakan, dia menarik yang lain. Nanti itu menarik yang itu, menarik yang ini. Jadi saling tarik-tarikan sehingga tertumpuklah amal soleh di dalam keranjang kita ini misalnya. Sebaliknya juga perbuatan jahat menarik yang lain. Jadi seorang yang misalnya sedekah, nanti dia tertarik untuk berbuat sedekah yang lain. Lantas untuk mengumpulkan sedekah buat orang lain, dan begitu seterusnya.
ada tali tumalinya. Itu amal saleh. Sebaliknya amal sayyiat juga menarik teman-temannya. Orang kalau sudah berbuat sayyiat satu, dia kepingin berbuat sayyiat yang kedua, lalu yang ketiga, lalu dia nanti sampai tenggelam dalam sayyiat. Waliyadzubillah. Itu sebabnya segera dihentikan dengan taubat. Ma'asyiral muslimin, menguatkan roh tak ada batasnya. Quran makin banyak kita baca, makin kuat kita punya roh. Sudah sak kuatnya saudara membaca Quran. Bisa baca 5 jam, roh saudara akan terkena strom 5 jam. Artinya kena isi 5 jam. Seperti aki yang diisi 5 jam. Kalau 10 jam yang diisi 10 jam. Selesai itu saudara merasa satu macam, merasa daya kekuatan batin. Itu namanya roh kuat. Kalau orang baca Quran satu hari cuma 5 menit, ya 5 menit. Sudah saudara punya acara, saudara pimpin sendiri. Kalau mau lebih kuat ya lebih banyak amal soleh, lebih banyak zikir dan seterusnya. Yang keempat, yang kelima dengan menjauhi maksiat. Jadi pertama meresapkan tauhid, kedua zikrullah, ketiga amal saleh, keempat praktek ubudiyah. Jadi saudara harus merasa, melatih diri untuk merasa bahwa kita ini hamba, tidak mempunyai daya kekuatan apa-apa, tidak bisa merubah sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Karena itu nanti kita mempunyai sifat nerimo. Nerimo itu ubudiyah. Kalau tidak menerima, seorang misalnya kematian saudaranya, dia banting diri seperti tidak nerimakan. Ini orang rohnya lemah, tidak ada ubudiyah. Anaknya meninggal, dia tidak habis-habis nangis, seakan-akan dengan tangisan itu anaknya bisa hidup kembali. Malah dia kadang-kadang ngerculo, sana sini dia ngerculo, anakku mati, anakku, sehingga hampir diartikan Allah Subhanahu wa taala itu diwadulkan kepada sesama manusia. Ini rohnya lemah dan ubudiyahnya kurang, atau karena ubudiyahnya kurang, rohnya lemah. Jadi praktek ubudiyah ini penting. Tawadhu itu ubudiyah, takabur itu syaitaniyah. Kalau orang takabur itu tidak ada ubudiyah. Kalau orang tawadhu, asor itu ubudiyah. Jadi yang kelima menjauhi maksiat. Kadang-kadang rohnya sudah kuat, kena praktek maksiat dia lemah lagi, hendaknya dijauhi. Jadi itu ada obat, ada asbab atau sebab-sebab menguatkan badan. Jadi jauhilah penyakit, badanmu kuat, sehat. Jauhi sebab-sebab penyakit, badanmu sehat. Tapi kalau sudah sakit, carilah obat. Kalau saudara tanya mana yang lebih diutamakan, mencari obat apa menyehatkan badan? Sudah jelas menyehatkan badan lebih afdal dari mencari obat. Jadi menguatkan roh dengan menjauhi maksiat lebih baik daripada bermaksiat lalu tobat. Begitu saudara-saudara muqaddimah daripada diktat yang ke-23 yang ada di tangan saudara ini. Judulnya Jiwa Manusia dan Angan-angannya. Ini sebetulnya klasifikasi roh. Kita menaruh roh itu di tempat masing-masing. Sebetulnya roh manusia ini, menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nufusu thalatha. Nafsun mutmainnatun ila rabbiha wa hiya asyrafun nufus. Saudara tentu pernah membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang ayem, yang nerimo, yang merasa lega dengan Allah, pulanglah engkau ke tempatmu asli di sisi Allah, sambil puas dan dipuaskan. Masuklah surgaku, masuklah di kalangan hamba-hambaku yang ku tentukan bagi mereka surgaku. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafs mutmainnah. Ibnul Qayyim menganggap ini kelas yang paling tinggi. Roh yang tidak pernah ada sumpeknya, roh yang tidak pernah gelisah, roh yang tidak pernah marah-marah, mantang-manting, tidak dapat rezeki cukup. Misalnya, sebab dia sudah mutmain, sudah serah bongkokan kepada Allah. Rezeki yang diberikan dia terima. Keuntungan luput tidak kena dia tenang. Dia punya anggapan ini belum ditentukan oleh yang menciptakan saya. Begitulah seterusnya. Itu mutmainnah. Dan yang kedua, nafsun mujahidah, sabirah. Yang kedua, jiwa yang sedang ulet mengadakan pergolakan dengan hawa nafsu dan segala yang berasal dari syaitan. Ini juga termasuk kelas 2. Sebab manusia ini mempunyai roh. Roh ini harus bergolak melawan pengaruh syaitan, musuh buyutan kita. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Kita mesti lawan syaitan. Lawan syaitan itu lawan apanya? Lawan hawa nafsu kita. Sebab hawa nafs itu dari syaitan. Kalau kita biarkan dia akan memilih barang yang rendah. Dia akan pergi kepada sesuatu yang tidak baik. Coba saudara duduk renungkan keinginan-keinginan hawa nafsu. 90% dari keinginan hawa nafsu itu tidak baik. Syahwat, kerakusan dunia, kemilian. Ini semuanya hawa nafs. Dan sumbernya syaitan. Jadi ada roh manusia yang melawan itu terus, siang malam dalam pergolakan yang sengit. Menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang mesti dilawan. Itu juga termasuk baik. Tapi yang ketiga, nafsun maftunatun bisyahawat. Wahia nafsu syaqiyah. Allati habbuha al-alam wal-azab wal-bu'd anillah. Yang ketiga adalah jiwa yang terpukau, kehilangan akal, menyerah, kalah kepada syahwat. Jiwa semacam itu dinamakan sial selama-lamanya. Bagiannya adalah derita, siksa, dan jauh daripada Allah. Jadi ada manusia yang rohnya sudah menyerah, kalah, tidak bisa berjuang, kalah. Kata orang Surabaya, keok sama setan. Sudah tidak ada kekuatan lagi melawan setan. Menyerah sudah. Apa yang dikatakan oleh setan, dia jalankan. Apa yang didiktekan oleh setan, dia praktekkan. Maftunah bisyahwat. Dia silau. Dia tercengang melihat ini. Kemilauannya dunia ini. Dia makin masuk ke dunia, makin hebat taatnya kepada setan. Ini orang rohnya sudah maftunah, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tanda-tandanya kalau mendengar nasihat tidak gentar, tidak bergerak. Beratus hadis yang dia dengar, beribu ayat yang dia pernah baca tafsirnya, sedikit pun tidak ada bergerak dalam hatinya untuk malu atau merasa ingin bertobat, sama sekali tidak. Ini nafs, ini rohnya
sudah terpukau dan sudah menyerah kalah kepada setan. Kita masing-masing harus tahu di mana kelas kita. Saya kira tidak begitu sulit untuk kita sama-sama mengetahui di mana sebenarnya roh kita ini letaknya. Tapi kalau kita teliti, kita sportif, kita jujur, tidak usah kita menipu diri, kita bisa tahu roh kita ini dari tingkat yang pertama, tingkat menengah, apa tingkat yang paling rendah tadi. Yang dikatakan rohnya manusia sial, bagiannya di dunia adalah siksa, derita, dan di akhirat nanti azabullah. Kita bisa tahu itu. Malah paling sedikit kita bisa tahu kita ini condong kemana. Untuk mengukur itu termometernya, kita ini condong kemana. Kalau kepada orang-orang yang begitu akhlaknya, ya kita kesitulah. Sebab burung merpati biasanya senang jalan dengan burung merpati. Tidak ada gagak jalan dengan bangau. Tidak ada kuntul jalan dengan perkutut. Kita ini kemana? Kita punya roh itu seperti burung. Kurungannya badan ini. Kita sekarang condong kepada. Kalau kita condong kepada kaum hipis, ya roh kita roh maftuna bisyahwat. Sudah tutup buku, sudah menyerah kalah. Tidak ada semangat untuk melawan setan sama sekali. Perempuan yang ingin lebih senang auratnya dibuka dan lebih suka memilih cara bintang-bintang film berpakaian, itu sudah terang termasuk golongan roh maftuna bisyahwat. Sudah menyerah itu. Sebab kalau dia pakai normal, akal yang normal, otak yang masih waras, belum keracunan setan, maka dia akan berasa bahwa aurat ini harus ditutup. Bagaimana kok saya kok senang dibuka? Ini tandanya saya sakit. Roh saya ini tidak betul. Orang kalau tidak demam malaria, rasa air tidak pahit. Tapi kalau dia kena demam malaria, hatta air dari umbulan itu pahit kata dia. Kadang-kadang air gula pun masih tidak ada gula kata dia, pahit. Sebab lidahnya sakit, bukan airnya. Masa kan saudara bisa percaya bahwa ada perempuan yang lebih senang kalau dia jalan, lututnya terbuka, pukangnya terbuka, lalu dia senang dilihat orang, dia senang disenyumi orang. Ini perempuan berarti maftuna bisyahwat. Sebab kemiripan atau kesenangan dia itu kesenangan orang-orang yang tidak baik. Perempuan bejat di Perancis misalnya atau di Eropa, dia lebih senang memakai kebudayaan setan kulit putih itu. Ini perlu diobati. Obatnya dengan zikrullah, dengan normalisasi kembali. Kalau itu memang ada hidayah. Kalau tidak kebarengan hidayat, ya biarpun bagaimana orang kasih sama dia petunjuk, malah kita ini yang dianggap kolot, yang dianggap bahlul, yang dianggap macam-macam. Seperti yang terjadi di mana-mana. Ada orang kudungan malah diejek. Jadi inilah soal-soal yang sudah dikatakan jelas bisa kita ketahui kita ini kemana. Pertama kita tanya, condong hati kita ini kemana? Kepada siapa? Kalau kita condong pada aulia Allah, pada salihin, pada itu, ya artinya kita ini insya Allah setidak-tidaknya masih termasuk roh nafsun mujahidatun sabirah kelas 2 lah. Setidak-tidaknya. Tapi jangan sampai turun ke bawah. Turun ke bawah berarti kita meluncur ke jahannam wa bi'sal masir. Saudara-saudara, yang kedua, Khalid ibn Yazid, salah seorang tokoh tasawuf, ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ma aqrabu syai'?" Qala al-ajal. Hei Khalid, apa sesuatu yang paling dekat dengan kita? Jawab dia, ajal. Satu yang tidak bisa saudara pastikan kapan datang, dan dia pasti datang. Saudara mesti ambil masa yang paling dekat, paling cepat, yaitu ajal. Banyak orang masih duduk-duduk makan malam bersama istri dan anaknya, jam 1 sudah tidak ada. Sudah meninggalkan itu keluarga sama sekali. Pagi sudah
digotong orang ke lain tempat. Dan banyak orang keluar dari rumah dalam keadaan wudu, sehat, sambil tertawa, sambil senang-senang. Di tengah jalan sudah membangkai, diangkut ke rumah sakit untuk dijenazahkan besoknya. Jadi itulah kata Khalid bin Yazid, aqrabu syai'in al-ajal. Sudah tidak ada lagi lebih daripada itu, dekat. Ditanya pula, qila fama ab'adu syai'? Qala al-amal. Apakah yang paling jauh? Yang paling jauh angan-angan. Sebab angan manusia ini banyak. Sudah dapat rumah baik, mengangan-angankan punya garasi mobil. Sudah punya garasi, bikin garasi mobil, kepingin punya mobilnya. Sudah punya mobilnya, kepingin punya mobil yang lebih baik lagi diganti. Dan begitu seterusnya dan seterusnya, sehingga jauh dia mesti membuang umur. Atau dengan kata yang lebih jelas, dia mesti boros umur untuk ngejar apa yang bisa melaksanakan cita-cita itu dan angan-angan itu. Ya sudah jelas tidak cukup 70 tahun ini masa sedikit sekali. Kalau 70 tahun umur kita, kalau betul 70 tahun umur kita, wallahu alam apakah 70 tahun betul, apakah kain kafan kita sudah ditenun di pabrik, siapa tahu. Jadi kalau umur kita 70 tahun, cita-cita kita mempunyai gedung-gedung besar, mempunyai pertanian yang luas, mempunyai mobil-mobil, mempunyai kantor ekspor impor, itu waktunya apa cukup? Sebab begitu berhasil sekali, kita sudah lupa kepada segala-galanya untuk mengejar hasil yang kedua. Kalau hasil yang kedua kita capai, untuk mengejar hasil ketiga itu mungkin sholat asar kita barengkan dengan maghrib. Begitu watak orang cari dunia. Ya sekarang kita alhamdulillah masih mengatakan dah sampai itu. Ya sebab kita tidak masuk golongan itu insyaallah. Tapi kalau sudah betul orang yang angan-angannya besar, cita-citanya besar ke dunia, fa insyaallah itu tidak luput terjadi. Ada tamu saja sholat zuhurnya diundurkan sampai asar. Sebab itu tamu akan merundingkan pembelian sesuatu jumlah besar yang membawa untung jutaan bagi dia. Asarnya terlambat. Tapi kalau nafs mutmainnah seperti tadi, biar itu orang akan membawakan sama dia 10 miliar dalam jam itu, dia bilang tunggu dulu, sekarang sudah itu azan di masjid dan saya akan pergi ke masjid dulu. Saudara tunggu. Kalau saudara lama, kelamaan, saudara boleh tinggal, nanti datang lagi. Padahal dia mau dapat untung 1 miliar misalnya. Itu nufus. Itu nafsu yang kuat, jiwa yang kuat. Dan ini bukan mustahil, ini banyak saya dengar daripada teman-teman yang tidak bohong. Bahwa banyak orang tua-tua dulu itu kalau ada orang yang dari wakil-wakil daripada Linde Tifus atau Gueri atau toko-toko itu bilang tunggu. Itu asar atau zuhur sedang disiapkan untuk jamaah di Masjid Serang. Saya mau sholat dulu, saudara tunggu. Kamu tunggu. Ada. Akhirnya apa? Akhirnya berkat itu orang. Pencariannya tidak seberapa, meninggalkan sekian rumah, sekian gudang-gudang ditinggalkan. Yang ngotot 24 jam cari duit seperti sekarang ini tidak punya apa-apa, malah utang dan rentenya bank belum selesai dibayar. Ninggalkan rentenya bank, bunganya bank yang belum dibayar. Yang satu ninggali bunga, yang satu ninggali rumah-rumah. Ya apa? Ini semuanya bedanya adalah beda tawakalnya itu orang dan wekalnya itu orang berpegangan dengan Allah. Ini yang menentukan. Ma'asyiral muslimin. Yang ketiga ditanya, apakah yang paling mengerikan? Dijawab oleh Khalid bin Yazid, al-maut. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih menyebabkan orang takut dan ngeri seperti maut. Nah, kalau maut itu datang, ya, bagaimana saudara-saudara? Siapa yang berani menerima maut ini malam dalam keadaan lega dan senang? Satu pun di antara kita tidak ada yang berani. Siapa tahu barangkali kita masih banyak dosa yang belum kita tobat. Semua takut. Memang mengerikan itu maut. Dan orang-orang yang aulia dulu itu membayangkan ya apa rasanya mati itu ya apa.
Kalau sudah kita lihat, kata Imam Ghazali, satu rambut saja kalau kita tarik sakit. Kalau itu bulu kening kita cabut sakit. Kalau gigi kita tarik sakit, nangis. Sebab apa? Sebab itu balik gigi itu ada roh. Jadi mencabut sakit. Kalau driji saudara diputus dari sini, tidak pakai bius, saudara kejet-kejet sakitnya. Sebab itu driji, bawahnya ada driji, samping driji itu ada roh. Jadi kalau mau mencabut sesuatu dari roh atau roh dari sesuatu, sakitnya ya kayak gitu itu. Bayangkan kalau itu roh dicabut dari seluruh badan, bagaimana sakitnya? Kalau gigi saudara cabut, begitu sakitnya. Bagaimana kalau satu roh, satu badan seluruhnya dikeluarkan dari kapsulnya ini? Itu roh dikeluarkan sama sekali dari kapsulnya. Jadi itu roh akan keluar dari badan saudara tanpa kapsul. Bagaimana sakitnya? Itu sebabnya Khalid bin Yazid berkata, al-maut, paling ngerinya sesuatu. Begitulah saudara-saudara, kata para ahli ilmu dan ulama dalam soal-soal yang saya sebutkan di atas, dalam rangka klasifikasi roh, mengkelas-kelaskan roh, kelas 1 yang tinggi sekali dan kelas rendahan bagaimana yang kita dengar tadi. Karenanya kita semua diwajibkan oleh Allah untuk beramal menuju, bergerak menuju kepada roh yang paling tinggi dan paling baik tingkatnya itu tadi, supaya kita termasuk dari kalangan hamba Allah yang soleh, diterima amal kita, diberkahi sisa umur kita, dan kepada anak-anak kita juga mesti kita didikkan bagaimana rasa ubudiyah, sehingga mereka itu dibesarkan atas dasar ubudiyah yang sahih. Sekian saudara-saudara, mudah-mudahan tafsiran tadi ini memadai seperlunya. Acara kedua, tanya jawab. Saya persilakan saudara Shadiq untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa banyak ahli tafsir menyerahkan pengertian alif, lam, mim kepada Allah? Mohon penjelasan. Maaf saudara-saudara, sebelum saya jawab pertanyaan pertama ini, saya dengar ada salah pengertian tentang uraian saya pada malam Ahad yang lalu, yaitu bahwa Abu Hanifah membolehkan onani. Maaf, sebetulnya tidak demikian. Kalau di dalam keadaan terpaksa, darurat, baru itu dibolehkan untuk sekedar menghilangkan nafsu-nafsu yang membawa kepada maksiat. Hanya itu sajalah yang saya sebutkan. Adapun yang dibenarkan oleh Abu Hanifah adalah pernikahan seorang gadis kepada orang baligh agil dengan kemauannya sendiri. Itu yang dibenarkan oleh Abu Hanifah menurut kaulnya Abu Hanifah. Jadi supaya tidak salah paham, ini saya koreksi lagi atau saya jelaskan lagi. Kemudian menjawab pertanyaan kenapa banyak ahli tafsir menyerahkan pengertian alif lam mim kepada Allah. Sebab tidak semua isi Al-Quran ini bisa ditafsirkan menurut ilmu manusia. Nabi sendiri sampai sekarang tidak memberikan penjelasan tentang huruf-huruf ke-14 yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan ayat-ayat surat-surat Al-Quran. Di alif lam mim, alif lam mim sha, alif lam mim ra, ha mim nun, qaf, yasin, ka ha ya ain shad, taha. Jumlahnya hurufnya 14. Tidak seorang pun ahli tafsir berani menafsirkan ini secara definitif. Semuanya sudah seharusnya menyerahkan ini kepada Allah. Mungkin abad-abad ini belum bisa ditafsirkan. Yang jelas, yang bisa diraba sepintas lalu adalah bahwa huruf-huruf ini suatu contoh huruf
di mana Al-Quran disusun atas huruf-huruf seperti ini. Inilah huruf alif ba ta'mu, wahai manusia yang kamu ketahui. Jadi Quran ini disusun dengan alif ba ta seperti yang kita pakai. Tapi kenapa kamu tidak bisa menyusun seperti susunan kami? Kenapa yang hurufnya sama bisa kamu pakai huruf-hurufmu itu menyusun seperti kami punya firman, tapi kamu tidak berhasil? Tidak lain, tidak bukan karena ini bukan ciptaan bashar. Ini bukan ciptaan manusia seperti kamu, tapi ini ciptaan Allah yang kamu tidak bisa menyusun seperti dia. Sama dengan kamu tidak bisa menyusun konstruksi sayapnya burung merpati misalnya. Biar seluruh orang di dunia dikumpulkan untuk membuat sayap manuk doro, tidak bisa. Apalagi manuknya sekali dan bisa terbang. Kalau manuk-manukan itu insya Allah bisa. Jadi tidak pakai roh. Ini huruf Al-Quran yang asalnya terdiri daripada alif, lam, mim, ha, mim dan lain-lainnya. Itu huruf hidup, berisi. Yaitu yang dimaksud dengan ahli tafsir mengatakan artinya itu Allah lebih mengetahui. Mungkin itu nanti merupakan satu kode-kode yang bisa dipakai untuk salah satu pembukaan ilmu pengetahuan yang akan datang nanti di masa 500 tahun lagi misalnya, bahwa huruf-huruf semacam itu akan terpakai. Sebab saya katakan pada saudara dalam salah satu majelis, saya ingat salah seorang doktor dari Kairo bekerja di Amerika. Dia bagian komputer. Saudara tentu sudah tahu ya bahwa segala sesuatu sekarang ini ditanyakan kepada komputer, atau yang dikatakan otak mesin ini, otak mesinal. Segala-galanya dimasukkan komputer. Misalnya mau buka pabrik besar, itu dimasukkan komputer. Ini rugi apa untung? Kalau komputer bilang rugi, ya tidak dibuka pabriknya itu. Begitu telitinya mesin hitung ini. Ini salah seorang dari Mesir. Dia mencoba, dia pinjam komputer Kongres, yakni DPR Amerika. Dia sewa $10.000 tiap berapa jam untuk memasukkan huruf-huruf pertama Al-Quran di dalamnya. Apa jawaban komputer ini? Dimasukkan ini alif, lam, mim, ha, mim, ain, sin, qaf, semua dimasukkan. Dia tanya, kamu tunggu jawabannya. Dia hitung terus sampai pada akhirnya itu mesin menjawab, angka kami tidak cukup. Ini dimuat di majalah-majalah ini. Tapi oleh majalah-majalah dan pers-pers Yahudi internasional atau yang dikatakan Jewish Agency internasional tidak mau menyebarkan ini, sebab ini adalah kehormatan buat Al-Quran. Itu komputer tidak bisa jawab. Dia bilang huruf-huruf saya, nomor-nomor saya tidak cukup untuk menjawab pertanyaanmu ini. Keluar tanpa jawaban. Jadi mestinya disusun lagi beberapa macam huruf sehingga beberapa ribu angka lagi supaya cukup bisa menjawab. Tapi itu pun tidak akan bisa menjawab. Jadi kalau ahli tafsir mengatakan Allahu a'lamu bimurad, saya kira ya jangan dipaitu, jangan heran. Orang sekarang komputer tidak bisa jawab. Bagaimana ahli tafsir? Ahli tafsir itu tidak berani menjawab sesuatu yang oleh mereka belum yakin lagi. Sekian. Penjelasan mengenai macam-macam dosa besar. Saudara penanya, dosa besar itu banyak. Ada dosa besar, ada dosa yang paling besar. Yang paling besar dulu kita mesti ketahui, syirik. Mempersekutukan Allah. Meminta dari sesuatu selain Allah. Meminta dari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu dosa yang paling besar dan tidak diampuni. Ini pertama-tama kita mesti jauhi. Kemudian kita bicara tentang dosa-dosa yang masih bisa diampuni kalau kita tobat segera dengan syarat-syaratnya. Misalnya minum, main, macan, zina dan lain-lainnya.
membunuh. Nah, itu juga nanti diklasifikasi, dibagi dua. Ada yang mengena satu orang sendiri, ada yang menyangkut orang lain. Orang yang nganakkan duit, rente, ini menyangkut orang lain, ini menyisap darah orang lain. Ini dosanya besar dan tidak ada ampun, melainkan dia kembalikan orang punya duit kepada orangnya masing-masing. Dia kembali dengan modal asalnya. Ada orang minum misalnya, habis itu dia tobat, sudah selesai, dia antara dia dengan Allah. Ada orang membunuh, ini mengena orang lain. Jadi itu nanti ada dosa yang menyangkut kepada lain dari kita. Ada yang dosa kena pribadi kita sendiri. Dua-duanya berat. Tapi kalau dipilih, maka yang kena pribadi orang lain itu lebih berat. Tobatnya harus lebih disegerakan. Dan cara-caranya sebagaimana kita ketahui. Menyesal, kemudian bersedekah, dan niat tidak akan kembali lagi. Melanggar perintah orang tua itu termasuk besar, termasuk dosa yang besar, sebab menyangkut kedua manusia yang melahirkan kita. Jadi seorang anak gadis menengking ibunya, menyentak ibunya seperti dia nyentak adiknya yang kecil, atau orang ngemis. Ini dosanya besar, harus tobat. Dan ibunya tidak boleh menyumpah, harus membantu supaya dia tidak kepreset bersama setan ke neraka. Katrollah dia, tariklah dia. Jangan membantu setan menarik dia ke jahanam. Jadi hendaknya ditarik hatinya dan dimintakan doa kepada Allah Subhanahu. Jangan disumpah, jangan dilaknat dan sebagainya. Sekian, silakan. Mohon penjelasan mengenai kedudukan anak haram dalam agama Islam. Sepanjang pengertian saya, anak haram dalam Islam itu biasa seperti anak yang lain. Dia tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Masalah didikannya itu harus lebih diintensifkan. Kalau dia hidup di tengah keluarga yang melacur, nuwun sewu, maka itu anak harus dididik. Masalah dia anak haram, dia tidak terkena apa-apa. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan kedua orang tuanya. Kedua manusia yang melahirkan dia itu dia tidak ikut tanggung jawab. Tanggung jawab yang melahirkan dia. Tetapi dia sendiri tidak ada tanggung jawab. Kalau dia sudah besar, dia mukallaf seperti kita juga. Namun kesediaan dia untuk menjadi nakal itu lebih banyak. Karena itu didikan harus diperketat, sehingga dia betul-betul terjaga. Seperti anaknya orang yang kena TBC, itu umumnya dia punya badan lebih cepat kena jangkit. Karena itu anaknya orang yang kena penyakit-penyakit berat yang menular harus dikasih vaksinasi dulu dan harus dikuatkan dia supaya dia tidak sampai terjangkit penyakit itu. Wa amma kedudukannya menurut hukum agama sama saja, biasa. Silakan. Seorang datang ke dukun atau tabib, kemudian dia diberi murid-murid, maka dia jalankan sesuai dengan petunjuk. Akhirnya terasa ada hasilnya, sedang ia tetap percaya segala sesuatu di Allah. Apakah perbuatannya itu termasuk syirik? Mohon penjelasan. Pertama saya jawab bahwa wirid itu kalau berasal dari ayat Quran atau sesuatu yang bisa dimengerti itu tidak apa-apa, itu sama sekali tidak apa-apa. Malah Nabi SAW menyuruh kita membaca wirid-wirid. Kalau umpamanya kita sakit ada doanya. Kalau kita umpamanya menyambang orang sakit ada doanya. Kalau kita habis bangun pagi ada doanya. Itu yang dikatakan wirid. Wirid itu menguatkan roh. Seperti tadi saya katakan, wirid itu zikir. Jadi soalnya ini bukan dukun, ini orang baik. Kalau istilah dukun itu biasanya memberikan wirid yang tidak dimengerti maknanya. Kalau orang misalnya suruh membaca konko ya, neape kepingin suki, bocok ong walahing 30 kali misalnya. Ini tidak mengerti apa artinya ini. Ini syirik. Barangkali itu memanggil setan, memanggil rohnya setan. Tapi kalau dia bilang Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina, bocok ngono. Atau bocok alam nashrah laka sadrak. Rabbi shrah li sadri, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini ayat-ayat Quran. Kenapa dia mesti syirik? Betul? Tidak usah syirik dia. Dia baik. Dia boleh teruskan ini.
Jadi tidak semua orang yang memberikan doa harus kita anggap dia mengambil paham dukunisme. Bisa juga dia cuma memberikan wirid yang baik. Bisa kita kerjakan, tidak apa-apa. Jadi perbuatan itu tidak termasuk syirik. Syirik itu adalah yang menyimpang, menyebal daripada yang ada dalam Quran dan yang pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya syirik. Saudara-saudara, saya kira masih ada pertanyaan? Saya kira pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan kita tambah pengetahuan dalam soal ini semua, dan segera kita bisa amalkan bersama-sama apa yang isi diktat klasifikasi jiwa ini tadi. Bersama-sama juga kita mari membaca doa. Ya Rabbana karamna bi annana karamna wa annana asrafna ala asrafna wa alaina tawba waghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril millati wa kullihi mahabba awjiratin al-zamba wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna la iktisabin minna bil mustafa كل الشهود صلى وسلم ربي عليه عند قلبي وآله وصحبه عدد قصد الصحب والحمد لله في الفرد والتنادي. Saudara-saudara sekalian, sebelum saudara meninggalkan ruangan ini, saya mohon sebentar bersama-sama kita mendoakan salah seorang teman kita yang terkena kesusahan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan dia daripada kesusahan itu. Teman itu adalah salah seorang anggota tetap pengajian kita. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah.